Yang saya hormati Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati rekan kerja saya Haji dan Hajah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati para panmut, kasubag, jurusita, PPNPN, outsourcing yang berbahagia pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenaannya lah, sehingga pada setelah sholat ba'da zuhur kita selalu masih segar bugar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita insya Allah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana awalnya biasa, ayat yang dibacakan ini adalah wajib buat kita semua dalam bulan puasa. Jadi walaupun penceramah sudah ada yang selalu menyampaikan ayat ini, tapi memang kalau namanya wajib itu kita selalu menyampaikan kepada kita semua yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu. Akram sambung bisa tidak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini merupakan wajib ya Bapak Ibu sekalian, walaupun saya disampaikan kemarin. Sebenarnya materinya saya siapkan, tapi dari kemarin Pak Ustadz Mahfud sudah sampaikannya, saya mungkin nambah-nambah sedikit saja. Padahal saya siapkan itu barang. Ternyata ada yang sudah mendahului duluan Pak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini ayat ini sepertinya kayak kita di sini Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita ayat ini adalah dasar daripada kita berpuasa. Yaitu pasalnya berapa? Apa Akram, pasal berapa itu Akram? Di Al-Quran Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183 kan? Tapi bukan ayat itu saja Bapak Ibu sekalian. Di samping ayat 183 Al-Baqarah ini, itu secara umum, tetapi yang menjelaskan tentang puasa dan hukum-hukum puasanya itu di ayat-ayat yang lain. Yaitu ada 4 ayat yang perlu kita tahu, yaitu ayat 184, 185 dan 187. Yang pertama itu 183 tadi secara umum. Terutama yang 187 itu pada hubungan suami istri dalam bulan puasa, itu perlu ada juga dipelajari untuk tentang berhubungan suami istri. Terus 185 itu tentang makan minum, itu juga diceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan batal puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini Islam ini bersyukur sekali karena apa? Agama kita ini agama yang paling sempurna. Apa sedikit pun diatur oleh agama kita ini lewat Al-Quran maupun lewat hadis Nabi maupun yang nas-nas yang lainnya. Maka saya sangat mensyukuri orang tua saya melahirkan saya secara agama Islam. Sangat bangga dan sangat berterima kasih Allah menurunkan turunan saya sebagai turunan yang beragama Islam. Karena memang semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang saya hormati, karena materi saya kemarin sudah diambil oleh Pak Ustadz kita, saya coba ambil yang sedikit yang lain. Bapak Ibu sekalian, bulan puasa ini kita diatur, kata Nabi, dalam 3 fase. Ya, fase yang pertama itu rahmat, yaitu 10 hari pertama. Itu saya kira Bapak Ibu sudah tahu, hanya kita saling mengingatkan kembali. Fase kedua adalah
ampunan. Nanti saya sedikit singgung sedikit, dan fase ketiga adalah itkun minan nar, terhindar dari siksaan api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah sholat ba'da zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada fase pertama itu rahmat. Rahmat Allah kepada kita umat Islam yang melaksanakan puasa pada bulan puasa 10 hari pertama, itu kita sangat bersyukur. Karena apa? Hari 10 pertama itu luar biasa cobaannya itu. Kalau kita sudah lewati 10 hari pertama ini, itu Allah sudah akan memberikan rahmat kepada kita. Itu insya Allah kita berdoa bahwa 10 hari pertama kalau kita selewati itu termasuk luar biasa. Kita akan mendapat rezeki, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua melewati fase pertama. Yang kedua, fase kedua 10 hari kedua itu adalah ampunan. Kenapa dibilang ampunan? Mungkin sedikit ya, mungkin ustaz-ustaz di bawah ini kan mungkin ada keliru, diperbaiki ya kalau saya salah Pak ya. Ampunan karena memang hari 10 pertama itu kita sudah lewati, yang awal-awalnya kita rasa sudah berat itu sudah kita lewati, makanya Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Insya Allah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini 7 menit saja dan ada hajatan juga di PJ, jadi saya nanti kalau cerita yang lain juga nanti. Dan hari ketiga, 10 hari ketiga adalah itkun minan nar. Dari 30 hari itu insya Allah hari terakhir itu Allah akan menjauhkan kita dari siksaan api neraka kalau insya Allah kita laksanakan hal itu. Sedikit tambahan, saya sangat menarik ya, tertarik dengan apa yang di-share oleh Pak Ketua tadi di grup itu. Mantan Bupati apa namanya, yang sekarang jadi Gubernur Sulawesi Tengah. Beliau, saya simak apa yang disampaikan itu, saya pikir kita di sini insya Allah kita ambil hikmahnya yang apa yang di-share Pak Ketua, gambar yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak mantan Bupati apa namanya Pak Akman? Akram? Ya, kalau dia sekarang Gubernur Sulawesi Tengah. Sekarang dia mantan bupati dari perusahaan itu, kabupaten. Jadi beliau itu bangun kabupaten dari awal itu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang kita laksanakan sekarang ini. 30 menit sebelum sholat azan langsung semua sudah kumpul. Malah diancam akan kepala dinas yang mau dipecat kalau memang dia melanggar itu. Ya, kita lihat sama di situ itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, adik-adikku yang sekalian, saya anggap rata-rata di bawah ini adalah umur-umur anak saya, mungkin ada sedikit di atas itu ya. Itu yang saya bilang, kalau memang sudah azan bunyi atau azan diumandangkan, tolonglah ditinggalkan dulu aktivitas sementara. Paling tinggi 5 menit, 10 menit itu sudah kita lalui. Mungkin Pak Ketua saya usul PTSP itu kan, kalau bisa pakai papan tutup itu, istirahat istilahnya. Jadi kalau bisa ada istirahat di situ, jadi mungkin ada 3-4 orang, 1 orang bertahan, mungkin sebagian naik ke atas dulu, atau di musola dulu kita laksanakan sholat dulu. Supaya betul-betul bahwa apa yang telah ini kepada kita insya Allah dari kita untuk kita, sehingga yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Gitu. Saya sangat sekali tertarik apa yang disampaikan oleh itu. Karena niat Pak, niat innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita niat insya Allah gitu. Dan niat kita itu kalau hati kita bersih dan sehat itu insya Allah akan terlaksana. Al-aqal salim fi jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Sekira begitu. Jadi kalau umpamanya kita insya Allah melaksanakan apa yang disampaikan oleh siapa saja yang dianggap baik, insya Allah kita akan ambil yang terbaik buat kita.
Saya kira sudah lebih dari 17 menit, hampir 20. Ya, karena cerita yang lain banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup dari situ saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau benar dari Allah, salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.